Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas akhir Digital Store and Digital Media Repository akan membahas mengenai tugas akhir kami dengan topik Integrated System for Portfolio Based Learning. Tujuan utama dari aplikasi kami adalah untuk memfasilitasi mahasiswa yang sedang melaksanakan proses belajar untuk dapat memiliki portofolio sebagai monitor perkembangan diri. Selanjutnya, alur sistem dari aplikasi kami antara lain seperti pada gambar di sini. Di sini sistem terdiri dari 3 subsistem, yakni community, client, dan UPA. Community sendiri adalah subsistem yang digunakan untuk mengolah data profil mahasiswa. Selanjutnya, client adalah subsistem yang digunakan untuk mengolah data dokumentasi, karya tulis, atau tugas akhir dari mahasiswa. Selanjutnya, UPA adalah subsistem yang digunakan untuk mengolah data produk, aplikasi, atau video maupun audio yang pernah dibuat mahasiswa untuk mendukung data dokumentasi atau yang lainnya. Selanjutnya di sini kami berfokus pada modul dari Crayon sendiri. Modul-modul yang mendukung dari Crayon itu antara lain yang pertama adalah aplikasi desktop artikel editor, di mana dia akan melakukan sinkronisasi data antara data yang berada pada Crayon secara online akan bisa dilakukan secara offline dengan menerapkan text editor secara offline tersebut. Nah, selanjutnya ada sistem modul group authoring, di mana group authoring ini berada pada aplikasi desktop dan juga aplikasi web, di mana dia mendukung penulisan artikel secara kelompok. Kemudian selanjutnya di sini speech to text. Speech to text di sini berbasis desktop dan juga mobile, di mana pembuatan artikel bisa dilakukan dengan menggunakan speech atau menggunakan voice dictation, di mana hasil keluarannya adalah teks. Selanjutnya, artikel editor yang berada pada artikel editor bisa dikonversi langsung kepada aplikasi sigil. Aplikasi sigil sendiri ini adalah aplikasi yang sudah tersedia dan memiliki beberapa fungsi, di mana dia bisa membuat sebuah interactive book atau e-book, EPUB. Nah, selanjutnya di sini data artikel yang berada pada Crayon secara online bisa langsung dikonversikan ke dalam aplikasi sigil. Nah, selanjutnya hasil dari konversi tersebut akan menjadi sebuah file berupa EPUB dan bisa diupload ke dalam UPA. Sehingga di sini fitur sigil ditambahkan untuk upload data ke dalam aplikasi UPA secara langsung sesuai dengan user. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai text editor Crayonpedia. Di sini akan dijelaskan mengenai Crayonpedia editor, di mana di sini adalah melakukan pengelolaan data artikel seperti yang ada pada aplikasi Crayonpedia secara offline. Nah, di sini kita bisa menambahkan new article. Kita juga bisa memberikan teksnya dan juga format-format yang sudah diberikan seperti pada media wiki. Nah, selanjutnya di sini
kita bisa melakukan penyimpanan data. Dan kita bisa lihat di sini kita bisa melakukan pencarian data. Kita juga bisa mengeditnya. Sini kita simpan. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan refresh data. Di sini juga terdapat beberapa petunjuk mengenai terakhir kali data tersebut diupdate oleh siapa, kemudian kapan terakhir kali dirubah, dan panjang dari teks berapa. Nah, selanjutnya di sini terdapat sebuah menu synchronize, di mana synchronize di sini difungsikan sebagai penyelaras antara data offline dan juga online. Nah, di sini kita perlu memasukkan data username dan password. Nah, di sini kita bisa melakukan perubahan data account, atau kita bisa melihat artikel-artikel yang pernah dibuat. Nah, di sini adalah artikel yang pertama kali dilihat adalah artikel-artikel yang berada pada offline. Nah, baru yang ketika kita klik by me, maka di sini akan terdapat artikel-artikel yang kita buat. Nah, di sini artikel-artikel tersebut bisa kita upload, bisa kita edit secara online. Atau bisa kita upload. Nah, selanjutnya akan menjelaskan mengenai sistem berikutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai group authoring berbasis desktop, di mana sebenarnya di sini group authoring itu sendiri berada dalam satu aplikasi pada Clientpedia Editor dan berada pada menu grup. Namun di sini karena beberapa kendala dalam proses layouting, sehingga di sini antara aplikasi grup dan Clientpedia Editor itu sendiri terpisah. Namun di sini bisa melakukan beberapa fungsi sederhana. Nah, aplikasi grup authoring itu sendiri seperti berikut. Nah, di sini pada aplikasi ini di sini terdapat list dari grup yang sudah ada di dalam database offline. Kemudian di sini kita bisa melihat status dari grup tersebut, berapa jumlah membernya, dan kemudian berapa artikel yang sudah pernah dibuat di dalam grup tersebut. Nah, di sini fungsionalitas dari penambahan data grup atau artikel self authoring maupun group authoring adalah menganut implementasi yang sudah ada pada MediaWiki, di mana di sana diperlukan untuk melakukan pencarian terlebih dahulu. Nah, apabila sudah terdapat, di sini terdapat beberapa status, di mana di sini ada untuk grup name dengan artikel, maka dia masih belum ada. Sedangkan untuk grup, untuk artikel dia sudah ada, sehingga kita bisa menambahkan data grup di sini. Ini merupakan
Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan data user ke dalam atau group member. Di sini kita bisa melakukan invitation terhadap user lain, user yang sudah aktif. Kita simpan, kita refresh. Di sini terlihat usernya. Kemudian kita juga di sini nantinya data-data artikel ini akan disinkronisasi disesuaikan dengan data yang berada pada data offline. Kemudian apabila grup yang sudah terseleksi di sini pada nantinya akan mendapatkan notifikasi apakah dia bersedia untuk masuk ke dalam grup atau tidak. Selanjutnya kita save. Nah, di sini akan terlihat grup dengan nama artikel. Nah, selanjutnya kita coba membuat sebuah data artikel. Nah, di sini dia tersedia sebagai artikel maupun grup. Nah, di sini kita bisa setting, kita bisa memilih apakah kita akan membuat self authoring atau group authoring. Nah, kita coba untuk membuat self authoring. Di sini self authoring kita bisa memilih grup yang akan kita berikan artikel tersebut. Kemudian kita masukkan data artikelnya, kemudian kita simpan. Nah, nanti di sini akan tampil data grup. Kita juga bisa mengedit data grup tersebut dengan mengklik artikel tersebut, maka dia akan tampil. Kita juga bisa menghapusnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan data grup authoring. Nah, di sini kita bisa membuat. Nah, grup authoring di sini dia artikel yang dibuat oleh atau disusun oleh beberapa penulis dari grup itu sendiri. Nah, di sini kita pilih, kita berikan namanya, dan kita buat. Nah, di sini kita buat member. Di sini adalah member-member yang telah diberikan ke dalam grup tersebut. Nah, di sini kita bisa menambahkan user yang mana dengan topik pembahasannya seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menyimpan, save. Nah, untuk melakukan pengeditan data group authoring, kita bisa mengklik. Nah, di sini saat ini masih sedang dalam pengerjaan karena group authoring itu sendiri terdapat dua metode ya untuk pengeditannya, yaitu di mana dia apabila dia adalah admin maka dia akan seperti pada waktu melakukan create, di mana dia bisa mengolah data artikel dan juga di mana dia bisa mengolah data artikel topik-topik yang ada di pengguna dan juga username dari pengguna. Dia bisa mengubah seperti itu apabila dia adalah administrator. Namun apabila dia adalah member atau member yang pernah ditunjuk ke dalam grup authoring itu sendiri, maka dia akan tampil seperti ini. Dan nanti ketika dia menekan view GA, maka dia akan tampil seluruh artikel dari yang sudah pernah dibuat seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan setting pada atau pengeditan pada grup dengan menekan tombol setting. Nah, di sini akan tampil nama grup, kemudian
deskripsi, grup deskripsinya, dan kemudian kita juga bisa melakukan pengeditan data pada pengguna dan juga melakukan penambahan data. Di sini kita juga bisa mendelete grup atau menyimpannya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah menu synchronize. Menu synchronize ini dilakukan untuk mensinkronisikan data offline dan juga online. Nah, terlebih dahulu kita perlu memasukkan username dan password. Nah, di sini untuk upload adalah data offline yang berada pada data offline, dia akan dibuat menjadi online, dan kemudian untuk data download dia akan dari online itu di offline kan. Nah, untuk saat ini upload sendiri sudah bisa dirancang mengenai algoritmanya. Namun dalam pengimplementasian algoritma tersebut masih memiliki kesulitan mengenai pengolahan data array. Seperti itu. Nah, di sini upload bisa dilakukan. Upload di sini bisa memilih yang mana yang mau diupload. Apabila dia grup, ketika dia diupload maka dia akan mengecek data yang berada pada online apakah dia sudah ada atau belum. Nah, apabila dia belum maka dia akan langsung ditambahkan beserta grup member yang menyertainya. Namun apabila dia sudah tersedia maka dia akan disimpan ke dalam database online, namun dia dalam bentuk failed seperti itu. Nah, selanjutnya artikel ini, nah apabila dia di-upload maka kembali akan dilakukan pengecekan data apakah dia sudah ada atau tidak. Nah, apabila dia tidak ada maka dia akan langsung dimasukkan sebagai artikel grup. Nah, apabila grupnya sudah belum tersedia maka grupnya dan membernya juga akan diupload. Namun apabila dia artikel tersebut sudah tersedia maka dia akan melakukan pengkonfirmasi apakah dia akan diubah atau tidak. Begitu juga dengan download, kurang lebih sama. Dia akan melakukan pengecekan kepada database offline. Apabila dia sudah ada maka dia akan memberikan konfirmasi apakah dia akan diupdate atau tidak. Namun jika dia belum ada maka dia akan langsung ditambahkan. Nah, di sini terdapat menu juga yaitu notification. Notification di sini adalah grup member atau grup authoring member yang akan yang memberikan undangan kepada pengguna apakah dia akan mau menjadi grup member dari grup tersebut atau tidak, seperti itu. Nah, demikian dari grup authoring. Selanjutnya akan menjelaskan tentang judul tugas akhir lainnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai speech to text atau text to speech pada aplikasi desktop, di mana dia akan diterapkan ke dalam aplikasi Crayon Media Editor. Nah, namun di sini karena kendala layout, maka untuk speech to text dan text to speech masih belum bisa diterapkan jadi satu ke dalam Crayon Media Editor, sehingga dia masih berada dalam aplikasi yang terpisah. Nah, untuk saat ini aplikasi yang sudah dibuat ini
bisa mendeteksi bahasa Inggris, dimana di sini kita bisa mengetikkan secara langsung atau mengambil dari sebuah file dalam bentuk txt. Misal dia melakukan pengambilan data file ini. Nah, selanjutnya kita bisa menekan tombol play untuk memulai text to speech. Di sini kita juga dapat mengurangi kecepatan atau menambah kecepatannya, atau mempause, menghentikan sementara, memberikan jeda, atau meneruskan langsung. Nah, untuk saat ini speech to text masih akan dikembangkan, dan juga penyimpanan file ke dalam folder penyimpanan file speech to text tersebut masih dalam proses pengembangan pencarian solusi. Demikian, selanjutnya akan membahas mengenai aplikasi berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tugas akhir dengan judul Konverter Naskah dari Crayonepedia berbasis desktop ke Sigil. Nah, aplikasi sudah bisa dijalankan, kurang lebih seperti ini. Di sini merupakan artikel-artikel yang berada pada database offline, dan kemudian nantinya dia akan disimpan ke dalam teks dalam bentuk file txt. Kita coba misalnya. Nah, selanjutnya file txt tersebut nantinya akan dipanggil ke dalam aplikasi Sigil. Nah, di sini adalah button untuk manggil aplikasi Sigil. Nah, untuk saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Untuk memasukkan data txt tersebut, kita bisa open, kita buka. Nah, untuk saat ini masih dalam pengerjaan, dalam pembacaan data secara langsung dari database offline ke Sigil. Demikian penjelasan dari konversi naskah dari Crayonepedia. Selanjutnya akan menjelaskan tentang aplikasi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai aplikasi pengkonversi artikel Crayonepedia ke file EPUB menggunakan Sigil. Saat ini, file Sigil yang sudah dijalankan sudah memiliki sebuah button, di mana button ini merupakan hasil dari manipulasi untuk mengambil data dari Crayonepedia. Nah, di sini juga terdapat menu untuk melakukan fungsi tersebut. Nah, nantinya form yang akan ditampilkan dalam Sigil ini akan diberikan fungsi seperti yang berada pada aplikasi berikut. Pada aplikasi ini,
kita bisa menseleksi file-file yang berada pada artikel online. Selanjutnya kita bisa download untuk kemudian menjadi artikel offline, dan kemudian artikel offline bisa diupload untuk menjadi artikel online. Kita coba untuk mendownload. Mendownload artikel, salah satu artikel. Nah, di sini akan tampil data artikel yang sekarang yang sudah di-download. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan upload. Kemungkinan di sini masih terdapat error dan masih sedang dicari untuk solusinya. Demikian dari aplikasi konversi. Selanjutnya akan dijelaskan aplikasi berikutnya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai integrasi file EPUB Sigil dengan App Store. Nah, App Store sendiri itu adalah sebuah website yang berada pada alamat http www.yupa.org. Nah, fungsionalitas dari Yupa atau App Store ini adalah untuk menampung data-data aplikasi video, audio, serta EPUB dari hasil keluaran yang pernah pengguna buat. Nah, bentuk dari website App Store itu sendiri adalah seperti berikut. Nah, dalam App Store ini sudah ditambahkan sebuah menu interaktif book. Nah, untuk melakukan penambahan data pada aplikasi App Store itu sendiri harus dilakukan login atau autentikasi user melalui community.yupa.org. Nah, selanjutnya nanti apabila pengguna sudah berhasil melakukan login, maka dia bisa menambahkan aplikasi melalui halaman seperti yang berada pada layar berikut. Nah, saat ini aplikasi desktop dia memberikan fungsionalitas seperti pada halaman website, di halaman website App Store, di mana dia untuk melakukan upload data EPUB. Nah, di sini aplikasi sudah dalam sedang dalam pembangunan dan tahap pengembangan. Di sini sudah tampil data-data dari aplikasinya sudah ada, dan di sini juga kita dapat menambahkan. Namun di sini masih terdapat kendala, di mana kendalanya adalah query untuk App Store sendiri itu masih belum bisa diaplikasikan secara penuh. Nah, selanjutnya selanjutnya pada integrated system portfolio based learning. Setelah tadi kita membuat editor berbasis desktop, maka kita akan membuat fasilitas baru, yaitu editor KMPedia berbasis Windows Phone. Editor KMPedia berbasis Windows Phone ini dia memiliki alur seperti ini. Dia akan memiliki alur seperti ini.
yaitu ketika pada saat pertama kali Windows Phone dijalankan, maka pengguna akan diminta untuk login. Kemudian dari login ini terus yang login secara online. Nah, dari login ini akan diambil nama user, password, serta nama asli dari pengguna yang akan disimpan di database Windows Phone itu sendiri. Kemudian setelah login sukses, maka dia akan menampilkan list user. Setelah itu ketika sudah menampilkan list user, pengguna akan memilih user yang akan dipakai untuk masuk ke menu utama. Dan menu utama ini ada home dan artikel. Di tampilan home ada beberapa menu seperti searching, kemudian history dan lain-lain. Kemudian sebelahnya ada menu artikel. Ya, di menu artikel ini terdapat button tambah artikel. Nah, button tambah artikel ini kemudian pengguna bisa menambahkan artikel-artikel yang ingin ditambahkan ke Klienpedia. Nah, ketika sudah selesai membuat artikel di halaman tambah artikel, ketika menyimpan, maka akan dicek dulu si device atau Windows Phone ini terkoneksi ke internet apa tidak. Jika dia terkoneksi ke internet, maka artikel akan masuk ke dalam database Klienpedia yang online. Sedangkan ketika tidak terkoneksi ke internet, maka artikel akan masuk ke dalam database yang ada di Windows Phone. Dan kemudian di situ terdapat statusnya, yaitu local draft atau local database. Jadi seperti itu alur dari Windows Phone yang saya kerjakan. Kemudian untuk demonya, nah ini seperti ini demonya. Nah, oke. Ketika pertama kali jalankan, maka dia akan minta untuk login dulu. Ini user yang ada di Klienpedia atau yang ada di community UPA. Setelah itu, ketika login berhasil, harusnya dia tadi menampilkan list user dulu, tapi ini karena belum saya buat, maka dia akan masuk ke home-nya dulu. Di tampilan home ini masih berupa sederhana. Di atas ini adalah nama aplikasinya, kemudian ini adalah nama user yang login saat ini atau memakai saat ini. Nah, kemudian ini ada artikel-artikel yang ada di database Klienpedia secara online. Kemudian ketika ditambah di sini, ini ada titel, kita masukkan titelnya. Kemudian ini isi. Kedepannya di sini nanti akan saya tambahkan sebuah button untuk text to speak, speak to text. Jadi pengguna tidak hanya bisa mengetik saja, dia juga bisa memasukkan suara dan kemudian akan menjadi teks ke depannya. Kemudian kita coba save. Oke, bisa berhasil. Karena ini masih berupa insertan, jadi masih banyak bugnya. Kita balik dulu. Yang tadi kita telah buat, yaitu tes titel dan tes isi artikel. Kalau kita lihat di database-nya, maka dia akan masuk ke page ini. Tes titel, kemudian
adalah Windows Phone yang akan saya kerjakan ke depannya. Kemudian fiturnya ini fitur seperti teks speak to text, kemudian text to speech ini opsional, jadi mungkin untuk kedepannya saya akan tambahkan atau mungkin tidak ada, tergantung waktunya.